Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Di pagi yang agak mendung ini masih semangat ya? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, coba Ica, sampai dengan doa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita bersama-sama, mudah-mudahan puasa kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa yang ada nih? Siapa? Si Wildan ya? Wildan. Mana Wildan? Kalian tahu? Wildan sakit ya? Dengan dia. Mana dia? Kanca? Mana tetanggamu? Oh, itu ada keperluan izin ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti tetap masuk belajarnya ya. Oke anak. Sebelum kita belajar untuk memperkokoh jiwa nasionalisme kita di dalam hati dan dada kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Berdiri dan berdiri. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran yaitu kosakata baku dan non baku. Kalian tahu apa itu? Belum tahu? Nanti kita pelajari. Nah, sebagai gambarannya begini. Kalau kita di Kalimantan, bahasa hariannya apa? Bahasa Dayak atau bahasa Banjar? Oke, bahasa Banjar. Kalian tahu kalian orang apa? Dayak. Oke. Tetapi bahasa hariannya sehari-hari adalah bahasa Banjar. Oke. Gini anak-anak. Ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Ya. Ada kalimat efektif, juga ada tidak efektif. Begini. Misalkan nih, kalau kita hari-hari sudah sering mendengar kata atau istilah mau kemana, lalu kalau bahasa kalian hari adalah hendak kemana kan? Nah, ya lah. Hendak kemana kan? Kita udah
sudah nyaman di telinga karena itu ada bahasa harian kita. Tetapi kalau di bahasa Indonesia itu tidak dibetulkan. Karena apa? Nah, di sini tujuan pembelajaran hari adalah kalian nanti ya, tujuannya adalah kalian mengidentifikasi kalimat efektif dan tidak efektif dan kata baku juga tidak baku. Nanti akan dapat LKPD-nya. Sudah Pak sampaikan dulu untuk kalian menciptakan pemikiran bagaimana nanti. Nah, gitu ya. Dan nanti juga mengumpulkan informasi penting dari teks ya, yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kata efektif, kosakata baku dan non baku. Dan pada muatan pelajaran kedua, yang tadi bahasa Indonesia, yang kedua muatan PPKN. PPKN ini kalian nanti akan mempelajari atau menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat. Kalian nanti di masyarakat juga punya hak sebagai warga masyarakat dan juga tentunya ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa saja itu? Nanti kita pelajari. Jangan ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Akan tahu nanti dulu LKPD-nya, ya. Nanti baru akan kita pelajari bersama atau kalian pelajari bagaimana selanjutnya untuk mengidentifikasi kalimat baku dan non baku. Di LKPD ini ya sudah ada apa? Sudah ada bacaan. Nah, nanti kalian baca ya. Nanti kalian baca, kalian cermati, kalian identifikasi ya. Identifikasi kira-kira kalimat manakah yang tidak baku dan tidak baku. Kalau di salah satu kalimat ada ya cirinya ya, ada kata yang tidak baku, tentunya kalimatnya juga tidak efektif. Ya, oke, kalau lagi. Nah, nanti setelah kalian, Bapak suruh baca dulu aja, bacanya itu. Setelah kalian membaca, Bapak tunjukkan videonya, nanti kalian perhatikan, ya. Setelah kalian perhatikan, baru kalian mengidentifikasi bagian-bagian manakah yang apa? Yang termasuk kalimat atau kata baku dan tidak baku, juga kalimat efektif atau tidak efektif. Mari kita perhatikan video yang Bapak sampaikan. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 4, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Menjelaskan penggunaan kata-kata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Contohnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik. Izin merupakan kosakata baku dari kata izin. Dan khasiat merupakan kata baku dari kata khasiat. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat,
dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Anak-anak Ibu, dengarkan teks berikut. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gerald August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Kalian masih bertanya, Pak, kenapa LKP di sini lain dengan contoh di papan? Jelas, kalau saya samakan, nanti kalian kenyamanan, nggak bisa berpikir. Nah, anak-anak, di sini, ini Bapak tanya, beberapa kata ini dari mana dasarnya tadi? Betul, dari bacaan, dari bacaan yang dibaca Bu Guru tadi, ya kan? Oke. Nah, di sini ada kosakata non baku, ada kosakata baku atau perbaikan dari sini. Lalu ada kalimat tidak efektif dan juga ada perbaikannya yang masuk ke kalimat efektif. Di sini anak-anak, contoh ya, ngelihat. Kalau kamu dengar kata ngelihat, sudah paham nggak ngelihat? Udah paham ya? Itu udah kayak bahasa-bahasa kita hari-hari ya, ngelihat. Padahal ini kosakata tidak baku. Kosakata bakunya adalah melihat. Kalian baca, baca dulu, silakan dipahami. Sudah selesai bacanya anak? Sudah. Nah, kalau udah dibuka halaman berikutnya. Di situ ada petunjuknya. Nah, ada petunjuknya. Yang pertama, bacalah teks sudah ya. Bacalah teks sudah. Setelah itu diskusikan dengan teman-temanmu. Temukan kosakata non baku dan dalam teks pensil si kecil yang amat penting dan tuliskan dalam tabel berikut. Nah, ini tadi baca sudah. Yang kedua, kalian cari di sini ya, cari di sini kata kosakata baku dan non bakunya, lalu dipindah di sini. Kalau ada non baku, tulis sini. Perbaikannya apa? Ya, oke, silakan. Kalau ada yang tanya itu tanyakan. Asal bertanya kapan pulangnya. Ya, ditulis namanya juga ya, terus nama juga. Itu ada kolom nama. Nanti kan Bapak koreksi.
Mudah aja. Mudah aja. Kenapa? Karena kalian yakin kalian sudah hari-hari mendengar kata atau kosakata baku dari hari-hari. Di pelajaran itu, Bapak yakin sudah paham kalian mana yang baku, mana yang tidak baku. Coba kamu coba dicari lagi, coba dicari lagi di sini. Nah, cari lagi, masih ada enggak? Di sini Mbak, dicari lagi Mbak, dicari lagi ya. Nah, tapi itu Mbak, kalau ya. Sudah. Oke. Coba apa ini Bapak lihat. Nah, sekarang itu masih belum kalian identifikasi lagi. Tetap pada soal pada bacaan ini. Kalian perhatikan mana yang kalimat tidak efektif dan kalimat yang efektif. Nanti kalian tuangkan di halaman ketiga. Nah, di sini. Coba buka halaman 3. Oke, silakan. Diperhatikan bacaannya. Diperhatikan. Nah, ketika lagi manakah yang termasuk kalimat efektif dan mana yang termasuk kalimat tidak efektif. Nah, lanjut.
Tadi Ica bilang si Kansa banget. Coba kita sambil bermain ya, biar nggak bingung. Tadi apa tadi, Cak? Sekali. Ais, contohnya apa, Ais? Contoh kalimatnya, Ais. Ayo, masukkan sekali. Ais, aku cantik banget. Iya. Aku cantik banget. Oke, coba sekarang nggak apa-apa. Ngomongkan contoh. Nah, coba si dia jadikan yang tadi banget menjadi sekali menjadi suatu kalimat. Tadi aku cantik banget. Kalau dijadikan banget menjadi sekali menjadi apa tadi? Kamu cantik sekali. Kamu cantik sekali. Nah, di sini. Nah, kalian secara tidak langsung sudah menemukan kalimat efektif dan tidak efektif. Kansa tanya, coba Kansa berikan contoh serta yang kata-kata tidak baku. Banget. Ica dapat berikannya sekali. Ais memberikan contoh, aku cantik banget. Nah, aku cantik banget itu termasuk kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena di dalam kalimat itu ada kata yang bukan baku. Lalu diperbaiki Ais menjadi dia menjadi aku cantik sekali. Nah, aku cantik sekali perbaikan dari aku cantik banget. Aku cantik sekali termasuk kalimat yang efektif. Terima kasih. Sampai ini sudah bagus. Oke, sekarang alhamdulillah. Kenapa sih kita kok harus memahami kosakata baku dan tidak baku, juga kalimat efektif juga tidak efektif? Ada tahu apa tujuannya? Ya, silakan. Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ada yang bisa menambah lagi kok kalian kurang pas ya? Ya. Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Oke, kasih tepuk tangan dulu bersama. Oke, tidak apa-apa. Nah, begini anak-anak. Kalian masih ingat pelajaran tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Kami, putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dua, kami, putra putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu salah satunya. Itu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Oleh karena itu, di Indonesia bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disebut juga dengan bahasa persatuan. Bapak ini orang Jawa, kalian orang Dayak. Kalau Bapak ke Kalimantan sini, kalau Bapak ngomong pakai bahasa Jawa, kalian mudeng apa orang? Orang. Kalian paham tidak? Tidak. Sama, kalian kalau ke tempat Bapak ke Jawa sana, tentunya kalian juga akan bingung. Kamu ngomong bahasa Dayak, kami bisa ngomong bahasa Jawa. Ini ngomong apa? Aku rambut jelas. Kan begitu. Tetapi karena kita mempelajari bahasa Indonesia, nah disinilah timbul kita saling bisa berkomunikasi, bisa saling memahami bahasa satu Sama lain. Itu tujuannya kita belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Paham? Ya. Kita patut berbangga. Maaf, di negara tetangga kita, mereka bahasa nasionalnya bukan bahasa negara mereka, tetapi bahasa nasionalnya bahasa Inggris. Kita, orang Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tidak boleh pakai bahasa lain dalam berkomunikasi dalam skala nasional. Tadi kalian sudah memahami, sudah mengidentifikasi tentang kosakata bagus dan tidak bagus, ya. Juga mengidentifikasi tentang kalimat efektif juga tidak efektif. Sekarang kita melanjutkan kemuatan pelajaran PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kenapa begitu anak-anak? Karena kita ini hidup di masyarakat. Manusia seperti kita ini adalah manusia atau makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita tergantung dengan orang lain. Contoh aja lah, baju kita pakai, apakah kalian bisa bikin? Tidak. Itu jadi orang yang membikinkan, yang membuatkan sehingga bisa kita pakai. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, oleh karena itu sebagai manusia kita juga kita juga harus memahami hak kita sebagai warga masyarakat dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan sebagai kita masyarakat. Nanti Bapak akan menunjukkan video, ya. Dan kalian nanti nanti kalian perhatikan betul-betul. Nanti kalian isikan di LKPD, ya. Apa yang kalian temukan. Sudah terima semua, ya. Sekarang silakan perhatikan video dan Bapak sampaikan. 2. Muatan PPKN KG 3.2 dan 4.2. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, dan subscribe, ya. Dan apabila hidup dan masyarakat, kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Berikut ini contoh perbuatan yang mengganggu hak diri sendiri dan orang lain jika tidak melaksanakan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Kemudian yang kedua, memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan adalah kewajiban kita. Karena itu, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Tadi dijelaskan, ya, bagaimana hak kita dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat yang dicontohkan di video adalah tentang tentang hak dan kewajiban kita di jalan raya. Oke, selain yang di video, Bapak ingin kalian mencari lagi hak kalian dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat, ya. Setelah ini Bapak kasih kesempatan kalian untuk mencari contoh selain yang di video. Kalau di video enak sekali, itu ada jawabannya. Ya, jadi kalian cari di kehidupan kalian, kira-kira hak apa saja yang harus kalian
terima, dan kewajiban apa yang harus kalian laksanakan. Kalau di contoh video tadi, contohnya adalah hak dan kewajiban kita di jalan raya. Sekarang kalian cari hak kewajiban kalian sebagai masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Ayo silakan. Terutama kalian aja, hak kalian sebagai anak-anak aja. Dan kewajiban apa bagi anak-anak? Oke. Bingung, Ais? Enggak. Kansa bingung juga? Enggak. Ya udah. Kalau di contoh video tadi, contohnya adalah hak dan kewajiban kita di jalan raya. Sekarang kalian cari hak kewajiban kalian sebagai masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Ayo silakan. Terutama kalian aja, hak kalian sebagai anak-anak aja. Dan kewajiban apa bagi anak-anak? Oke. Bingung, Ais? Enggak. Kansa bingung juga? Enggak. Ya udah.
Sudah kerjakan tadi? Sudah. Ya. Sudah ditemukan contoh-contoh kewajiban dan hak yang kalian temukan di masyarakat. Sudah. Kalian sebagai anggota masyarakat tidak? Coba angkat tangan siapa? Apa yang tahu? Mulai dari siapa nih? Kansa. Oke. Ya. Bermain bersama teman-teman. Nah, itu apa Mbak? Teman contoh melaksanakan hak berkewajiban. Hak. Oke. Tadi bermain dengan teman itu apa? Hak apa kewajiban? Hak. Hak. Oke, ulangi Mbak. Hak. Hak bermain bersama teman-teman, saling berbagi sesama masyarakat, mendapat perlindungan dari orang tua. Oke. Itu hak kalian sebagai anggota masyarakat. Oke, sekarang kewajiban. Tadi kan hak mendapatkan ya mendapatkan karena kewajiban. Ini kita mengeluarkan apa yang harus kita laksanakan. Saya kenal yang lain. Ya bisa. Mengerjakan latihan di sekolah, menolong warga yang kesulitan, mengerjakan tugas rumah. Bagus sekali. Pelan. Alhamdulillah. Nah sekarang anak-anak, sekarang misalkan kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban, kira-kira ada efeknya tidak? Ada pengaruhnya tidak? Jika kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban, ada? Gitu ya? Ada? Ada nggak? Ada, coba sebutkan atau jelaskan. Tidak mengerjakan latihan sekolah. Kalian sudah merangkum ya, sudah mencari hak dan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat. Dan tadi sudah disebutkan AIS, Kansa, dan yang lain juga. Nah, untuk kita terakhir, Bapak pengen tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran pada hari ini. Nah, ini ada soal evaluasi. Kalian kerjakan. Silakan kerjakan. Nanti setelah kerjakan selesai baru kita pulang. Ya. Silakan. Kalau ini nggak bekerja sama, kalau tadi diskusi bisa sama. Kali ini kerjakan masing-masing. Silakan. Laju satu-satu mengerjakannya. Oh yang udah dulu ya. Bingung ya? Ya, just. Ais, bangun. Oh, gue kira tidur. Oh, diam aja. Ayo kan ya? Lepas kan? Ada? Nah, cerit. Cerit. Yang esainya langsung di bawah aja ya. Yang ujian itu yang esai ujian, yang jawablah itu langsung ditulis bawah aja. Nanti selesai kumpulkan.
Bingung nggak? Enggak. Sudah 10 menit? Sudah selesai? Sudah? Nah, udah kumpul lagi. Evaluasi aja. Kayaknya belum semua nih. Karena kalau sudah, nah sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup, Bapak pengen mendengar jawaban kalian. Nah, jawaban apa? Jawaban tentang pelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama, kenapa sih kita harus memahami kosakata baku, kosakata tidak baku, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Ayo, angkat tangan. Ya. Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kenapa? Tadi Bapak sampaikan kalau bahasa Indonesia ini bahasa tertinggi di negara kita. Tidak ada yang bisa menyaingi. Ya, bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negara kita, Indonesia. Apalagi sudah disampaikan di Sumpah Pemuda. Kalau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Alhamdulillah anak-anak, ya, kalian sudah paham tentang pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingatkan lagi, ya, tentang keadaan kita pada saat ini, ya. Kita masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan kita dengan sering berolahraga, makan bergizi, dan jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan dengan hand sanitizer atau pakai sabun, dan juga menjaga jarak pada kerumunan. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Taala sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak mengucapkan terima kasih atas belajar kalian. Tadi sudah bagus dari awal, ya, sudah bagus. Kalian mengidentifikasi kosakata baku yang tidak baku, bagus. Terus kalian langsung bisa menyampaikan apa tadi? Menyampaikan atau mengemukakan tentang kalimat efektif dan tidak efektif, ya kan? Nah, tapi yang aku cantik banget, aku cantik sekali, ya kan? Kenapa sih kamu gitu? Dan seterusnya, ya. Oke. Dan tentunya kita juga memahami tentang apa? Tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, ya. Dan kita harus tetap belajar. Kalian kelas 6 nanti akan apa? Akan ada ujian dan tentunya memerlukan ekstra belajar agar kalian lulus semua. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak, sebelum kita pulang, Bapak mohon kepada dia untuk mengakhiri doa. Mudah-mudahan kita nanti pulang
berguna ya bagi kita sendiri dan semua nusa dan bangsa. Silakan, Widya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Oke, kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang ya, dengan pelajaran yang baru yang tentunya sambungan dari pelajaran yang pada hari ini nanti akan kita sambung, akan kita kaitkan sehingga pelajaran kita tetap berjalan dengan baik dan mudah kita pahami. Amin ya rabbal alamin.